Apa sih yang dia rasakan? Saya. Oke, apa yang dia rasakan? Atau apa yang sedang kalian rasakan saat ini? Apa yang sedang kalian rasakan saat ini? Ada hubungan yang gagal ya. Ada hubungan yang gagal di masa lalu. Tapi kalian tuh akan segera bangkit pulih ya dari perasaan yang memang pernah berkecambuk ya, menuju sebuah perubahan, kebahagiaan, kelimpahan, keberhasilan, dan perjuangan untuk sebuah pemikiran yang lebih terbuka lagi ya tentang bagaimana kalian menilai segala sesuatu. Oke. Dan apalagi yang sedang kalian rasakan? Ada sih yang mencintai kamu ya. Dia itu mungkin masih berharap untuk bisa mendapatkan kamu kembali, untuk bisa meraih hati kamu lagi, untuk bisa menjadi sesuatu yang dia banggakan gitu. Karena memang di sini ketika dia sama kalian itu dia ngerasa bangga. Dan di sini juga ya ada tipe orang yang pernah bikin kamu sedih, ada di emperor, orang yang selalu membuat kamu ngerasa nggak nyaman, takut, sedih ya. Orangnya mendominasi kalian gitu guys, yang selalu bikin kalian itu jadi kayak khawatir gitu ya, karena orangnya di sini cukup keras ya, gitu, keras banget ya sama kamu gitu orangnya. Nah di sini pengen ada perubahan ya. Marisa, aku tuh nggak mau terus-terusan diomelin terus sama pasangan aku tuh capek banget gitu. Padahal aku tuh udah banyak berusaha selama ini, udah apa ya, udah sering apa ya, nahan rasa sedih lah, rasa kecewa gitu ya. Tapi mungkin seseorang itu udah bikin kamu berpikir secara realistis sih. Kadang kalau misalnya ada orang yang memanfaatin kamu ya, mereka itu sebetulnya sedang menggali sumur atau menggali kuburan sendiri ya. Pada saat nanti dimana kamu udah sadar, dia akan masuk terperosok ya ke dalam lingkaran yang tadi dia buat gitu ya. Jadi kalian jangan ngerasa kecil hati ya, karena doanya kamu tuh bakal terwujud. Kayak hati-hati juga mungkin di antara kalian itu ada si pahit lidah gitu ya, si pahit lidah yang kadang-kadang kalau lagi ngomong tuh kejawab, kalau lagi sakit hati tuh dijawab gitu ya. Hati-hati ya. Di sini kalian harus banyak bermunasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hindari juga orang-orang di sini yang bikin kamu habis energi. Tuh, ini ada yang habis energi. Ya, aya nu habis energi ya. Nah, di sini katanya ya, pesan alam semestanya, janganlah terlalu peduli gitu. Boleh kita mah merasa iba, merasa sedih melihat orang lain sedih ya, tapi jangan masuk terlalu dalam. Nanti kamu susah untuk bisa kembali menjadi diri kamu lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini ada yang nggak mau kehilangan kamu. Ayo siapa? Nggak mau kehilangan kamu di sini ya. Set. Oh. Kalian itu kayak gini ya, aku tuh Marisa, aku tuh pengen bangkit dari segala sesuatu ini. Aku tuh pengen segera berubah gitu. Aku ingin menemukan, aku tuh maunya kemana gitu. Aku udah capek banget, aku pengen selesai sama hubungan-hubungan toksik ya. Ini ada yang lagi sedih, bisa aja juga bisa vice versa. Ada pasangannya kamu yang udah nggak komunikasi, mungkin di sini tuh kayak dia merasa bersalah gitu ya atas apa yang dia lakukannya sama kalian ya. Karena dia udah ngehadirin pihak lain kayak third party ya, ada cinta bersegi-segi gitu ya. Pasti kamu nggak mau dong ya kan. Tapi orang itu masih kayak nggak punya rasa, kayak gimana ya, dia itu sebetulnya pengen memperjuangkan kamu gitu, tapi caranya nggak apa ya, gimana ya, caranya itu nggak kamu suka gitu. Nah terus ya,
seseorang itu tuh cinta banget sama kamu tuh ya sebetulnya ya. Mungkin saat kamu pergi dia sadar kalau kamu itu sebetulnya banyak banget potensi, banyak banget kelebihan yang dia juga sendiri nyari-nyariin ya. Kayak dia cari hubungan baru tuh sama orang lain, terus nggak dapet, otomatis yang keinget kalian mah itu mah emang hukum alam. Jadi kalau seandainya nih kalian lagi punya pacar ya, kalau yang masih pacaran ya, sama yang udah punya pasangan juga, jangan terlalu care banget, jangan kelihatan bucin deh. Coba kali-kali cuekin gimana ya, pasti dia ngerasa ke-trigger sama energi-energi yang kayak gitu kan, pasti dia ngerasa sedih ya. Biar dia berpikir caranya untuk mendapatkan kamu tuh susah ya. Jadi biasain tuh jadi cewek ya itu santai aja gitu, biar mereka si cowok-cowok itu mengejar kamu, biar mereka itu punya ikhtiar gitu untuk dapatin kamu ya. Jangan dikasih gampang, biasa aja agak disusahin dikit ya. Bukan berarti jual mahal ya, tapi kita mesti tahu kalau kita kelihatan suka banget sama cowok, biasanya cowoknya nanti seenaknya ya. Oke, di sini ada yang nanti tuh bakal bahagia ya, berumah tangga. Kadang-kadang kartu aku ya terlalu jauh kadang ngelangkahnya ya. Ada yang lagi mikirin takut gak dapet jodoh gitu. Kadang-kadang beberapa juga klien ya, Marisa aku dapet jodoh nggak? Insya Allah kalau kita baik pasti ketemu sama orang baik, tapi kita harus menyempurnakan dulu kan diri kita supaya kita nanti akhirnya ketemu sama orang yang benar-benar baik ya. Perbaiki dulu segala macam keadaan kita secara finansial atau memantaskan diri ya. Melakukan hal-hal yang di sini membawa perubahan yang positif. Nah, nanti kita akan ketemu dengan orang yang positif. Ternyata emang kalian ini udah dijawab ya terlalu cepat, tapi alhamdulillah diaminkan aja, semoga ini nyata. Kamu itu rumah tangganya ini sini ya, orangnya itu dermawan ya, nanti kalau punya pasangan cowok sama cewek juga ya, kalian tuh bakal bahagia gitu membina hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi di sini tuh akan bertemu sama jodoh ya. Spesial yang nonton aku di sini karena bukan kebetulan juga yang nonton siapa ya, energi siapa gitu, semua sudah rencana Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, orang yang sedang ingin bersama dengan kamu tuh suatu saat itu dia orangnya tuh berkorban tuh kamu ya. Jadi dia nggak pelit orangnya. Oke, kita lihat the bottom of the deck-nya apa. Oke. The bottom of the deck-nya ya. Di sini ada yang mau datang sama kamu tuh. Ada yang emang udah tahu ya rumah kamu ya di mana ya. Atau kamu sembunyi. Nanti dia nyari-nyari tahu, dia itu kayaknya nggak mau kehilangan kamu ya kan. Dia tuh kayak gini nih, dalam badai perjuangan mendapatkan kamu. Akhirnya dia mencari kamu tuh kan, ada lampu kecil ya menerangi dia. Dia akan mencari jalan gimana supaya bisa kembali lagi sama kamu. Kalian itu banyak rezekinya gitu, dan suka berbagi ya, suka berbagi ya. Kalian itu orang yang nggak pernah pelit gitu kalau lagi punya uang ya, care juga sama keluarga gitu. Oke, rumah tanggamu ya, oh my god. Nah jadi kalian itu ya nanti tuh tipe pasangannya itu yang ingin bahagia dalam suka dan duka. Dia tuh mau dari nol gitu mendampingi kamu ya. Nah terus juga di sini dia akan selalu memperjuangkan kamu dalam suka dan duka, selalu bisa menyemangati kamu, ngelindungi kamu gitu. Dia orangnya gerak ya, nggak pasif gitu. Nah itu ya, kayaknya dia ingin rumah tangga dan kalian udah dipersatukan oleh Tuhan, takdir, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kalian tuh akan mudah ke depannya ya. Nah, kalian itu adalah orang yang di sini sama-sama menunggu pada akhirnya bertemu kayak gitu. Jadi semesta yang mempertemukan kalian berdua kayak gitu ya. Ini ada kabar kesedihan, entah kamu atau mantan kamu tuh nggak ridho kali ya kalau misalnya tuh kamu tuh punya pengganti gitu, yang mungkin ada yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya salah satu, ataupun di sini kalian kalau ada niat yang baik itu mesti datang ya ke makamnya mamah atau bapak gitu, minta kayak gini diridoin gitu. Maksudnya kamu tuh di sini berdoa ya, mendoakan mereka yang sudah tidak ada. Terus kamu dalam hati kan tahu ya, Allah itu tahu kamu tuh mau ke sana mau ngapain, pasti ada niat ingin memperbaiki kehidupan kamu. Itu pasti ada ijabah. Buat apa sih? Buat kita dapat rahmat, ya kan? Masuk akal.
di sini mau harus bergerak. Kalau ada keinginan mesti bergerak. Jadi kalau misalnya ada action, ada keinginan, pasti ada action. Di situ ada hasil. Insya Allah sedikit banyak dapat hasil karena ada perjuangan. Setiap perjuangan pasti membawa perubahan. Waduh, nih. Kalian udah selalu sama-sama terus ya dalam suka dan duka ya. Ini kayaknya udah sering jalan ya, nyambung ya. Saling melengkapi satu sama lain ini ya. Jadi kamu tuh punya gambaran gitu. Kalau nggak kuat itu kamu bakal putus ya kalau nggak kuat. Karena salah satu ada yang kurang care secara finansial. Nah jadi di sini ada seseorang ya, ada yang akan pergi meninggalkan juga itu karena sebuah harapan yang tidak bisa direalisasikan. Jadi tapi jodohnya itu sebetulnya udah ada ya. Kayaknya ini tidak berjodoh gitu karena apa? Karena itu ada banyak cekcok juga, banyak perdebatan ya. Kadang masalah keuangan sih memang sensitif ya. Jadi kalian di sini harus benar-benar bisa ngejagain juga gitu. Udah aku kasih tahu nih, ini bagus ya kalau bersatu. Ini ada rezeki yang cukup banyak gitu. Jadi di sini energi yang harus dipertahankan oleh kalian itu adalah bagaimana caranya supaya tidak terjadi perdebatan. Karena apa? Karena ngejauhin rezeki gitu. Apalagi kalau yang sama-sama ya wetonnya kayak minggu sama minggu, Rabu sama Rabu, misalnya Senin sama Senin, itu juga mempengaruhi juga ya kualitas ya ketenangan hatinya kamu karena sama-sama merasa benar, kadang-kadang nggak mau ngaku kesalahan, itu ya yang paling bahaya. Jadi ini rentan berpisah. Dan kalau seandainya berumah tangga juga ya rentan ngambekan gitu, rentan ntar istrinya tuh kayak dia nanti pundung gitu ke rumah orang tuanya, dia pergi dari kamu, orang tuanya dia pergi dari kamu, nangis misalnya karena memang nggak sepaham gitu, ntar disusul lagi gitu. Jadi ini mah awet trajet kalau bersatu ya. Tapi terserah kamu aja. Kalau bisa misal dikomunikasikan kan nanti kamu bisa curhat ke aku ya kan. Gimana aku udah jodoh sama dia, udah nikah, gampang karena segala sesuatu Allah itu ngasih jawaban dari setiap permasalahan ya. Yang penting ada rasa sayang, cinta, saling menghargai. Kalau kalian ngerasa saling dihargai, berarti perjalanannya bisa sampai jodoh. Kenapa sih bisa sampai jodoh? Karena ada rasa yang satu, enggak satu arah, rasa yang bersatu dua arah itu kan, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain, saling ngerti juga keadaan gitu. Cepat minta maaf juga kalau ada kesalahan, itu kan juga mempengaruhi juga ya hubungan kamu ke depan gitu. Jadi jangan dendam-dendaman yang biasanya wetonnya sama gitu kan, suka ada dendam juga ya. Kan sih aku akan balas dendam sama kamu. Nah itu ya nggak boleh ya. Nah kayaknya kalau mau menikah nanti bisa konsultasi dulu secara private ya sama aku ya. Jadi nanti dikupas kalau kalian bersama tuh kayak gimana garis besarnya. Jadi kalian mempertahankan cintanya kalian ini dengan hati-hati gitu ya. Oke. Dia orang yang baik ya, suamimu care sama kamu dan dia itu orang yang loyalitasnya tinggi sama perempuan. Jadi bisa ngebahagiain kakak. Kakak juga bahagia, sama-sama bahagia akan langgeng ya. Coba. Jadi bisa dilihat ya dari kepedulian seseorang, berapapun yang dia berikan ya. Yang namanya seorang wanita itu kan bahagia kalau seandainya pasangannya itu mengerti gitu. Nggak harus banyak, tapi di sini minimal dia tahu gitu kebutuhan kamu tuh apa. Kamu tuh mesti beli bedak, mesti beli tas baru kayak gitu ya. Bisa ngebahagiain hati kamu gitu. Otomatis juga akan ada perjalanannya tuh lumayan cukup bisa dihitung lama gitu. Nah, di sini ada seseorang juga yang mungkin sebetulnya dia banyak banget yang harus dia selesaikan dulu ya. Jadi sambil berjalan ya, sambil juga mengenal pribadi masing-masing. Yang satu jangan cemburuan. Itu karena seseorang yang mendua gitu kan, dia itu nggak bahagia di dalam rumah tangganya, pasti mencari kenyamanan. Kita harus bisa lebih sabar, lebih tenang, karena laki-laki manapun mencari ketenangan itu di seseorang yang bisa memberikan kenyamanan tadi itu otomatis. Kenapa sih laki-laki itu mencari yang apa sih? Yang sabar ya. Itu kalau misalnya
kayaknya bakal berpisah apa enggak, terus bakal gimana gimana, itu energi kalian kan disatukan ya sama aku, jadi kalian nanti bisa personal reading juga ya. Ya, soalnya ini serius, kalau serius itu mesti ada solusi yang terbaik ya. Kayaknya dia udah punya yang lain, ada yang lain juga, nggak setia. Nah, jadi ada seseorang lain yang pernah, mungkin bisa aja mantannya dia di masa lalu ya kan, dia masih belum selesai hubungannya dengan pasangan yang lama mungkin ya. Kita lihat dulu ya 3 kartu di sini. Nah, atau dia tuh ada, atau dia itu pernah disakitin sama seseorang juga, ada energi yang pernah kecewa gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau seandainya dia lagi vakum, lagi cuek, mungkin dia lagi trauma, inget sama pasangan yang udah bikin dia sedih juga ya. Tapi dia akan memperjuangkan ini, karena setelah mungkin banyak dikecewakan, dia mencari pasangan yang setia, dia merasa nyaman. Nah, dia akan memperjuangkan kenyamanannya itu. Ya, dia akan menempuh perjalanan bersama. Ini akan terjadi sebuah perjalanan baru dalam kehidupan. Ini mungkin pernah dihianati atau oleh orang lamanya. Ini jadi sama-sama pernah terluka ya. Ada energi yang pernah dilukai oleh orang lamanya gitu. Dia mencari sebuah kebahagiaan bersama kakak di sini ya, yang mungkin bisa memberikan ketenangan, kenyamanan gitu. Kalau sama-sama terluka biasanya sama-sama sembuh. Karena apa? Kan perjalanannya sama. Jadi Tuhan itu mempertemukan sesuatu dengan yang sama, satu masa yang sama. Otomatis nanti akan ada sebuah ketenangan ya, kayak misalnya kecocokan lah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini terwujud ya. Oke, kayak gitu. Nah, jadi selama dalam perjalanan percintaan ya, jangan terlalu khawatir. Satu, kita jalani tapi jangan terlalu serius ya. Terus jangan mudah percaya juga, segimana kita dekat, segimana kita suka juga ya. Kita mesti ada boundaries ya, mesti ada pembatas-batasan ya. Jangan sampai kita, kenapa sih kita tuh sakit hati banget sih ke sama si A, si B, si C, karena kita terlalu baik. Itu yang paling penting ya. Kalau ada waktu ya kita harus baik ya baik, tapi nggak usah diperlihatkan juga. Kalau dia itu orang yang terbaik buat kamu ya, dia nggak akan pernah menanyakan apa yang sebetulnya terjadi, dan dia nggak akan pernah mengungkit apapun yang pernah ada di dalam kehidupan perjalanannya kalian semua ya. Di sini ya untuk general juga sih pesan aku. Jadi ketika misalnya ada orang di sini yang menerima kamu, dia nggak pernah ngelihat masa lalunya kamu kayak gitu ya. Ada keharmonisan ya, memang harmonis di sini ya. Ini emang sudah takdir Tuhan untuk bersatu bersama dalam suka dan duka ya. Di sini ya ada kebahagiaan juga ya, ada kenyamanan juga, mungkin ada kemakmuran yang nanti akan diberikan oleh semesta ya untuk kalian di sini ya. Apa solusi yang harus dilakukan di sini ya? Apapun yang hadir dalam kehidupan, kita harus sama-sama nyaman ya. Kalau kita sama-sama nyaman, sama-sama ngerti, sama-sama bisa membahagiakan perasaan masing-masing, rezekinya itu akan hadir. Jadi bagaimana rezeki kita itu gimana kitanya sih ya. Kalau kita di sini sedih, bingung, hampa gitu, nggak mensyukuri apa yang sebetulnya banyak yang harus kita syukuri ya dibanding orang-orang lain misalnya ya, otomatis tuh rezekinya akan bertambah lancar kayak gitu ya. Jadi buang semua rasa-rasa kesedihan, kebencian, dendam, atau orang yang emang pernah ya bikin kalian ngerasa kecewa di masa lalu, siapapun itu, teman ataupun mungkin satu sama lain pasangan kalian pernah bikin kalian sedih, punya janji yang belum ditepati ya. Di sini lebih ke ngerti juga sih masalah yang sedang dihadapi gitu. Jadi nanti tuh rezekinya tuh akan nambah terus. Gimana energi? Jadi jangan sampai terjadi perdebatan gitu. Dua pilihan sebetulnya. Ada dua pilihan. Nah, sama-sama berat. Ya, yang satu mungkin dia orang yang itu yang suka nanti yang datang. Yang satu orangnya pekerja keras, ya dia cuek, tapi dia produktif. Karena apa? Dia orangnya di sini tekun dalam mencari kehidupannya sendiri. Jadi ada cewek atau seseorang yang mandiri di sini, yang mandiri. Nanti tuh pasangannya kalian itu salah satu di antara ini yang akan dipilih. Kalau yang satu itu nggak terlalu pinter cari duit ya, tapi dia bisa kayak orangnya namanya tuh
religius ya orangnya. Nah itu nanti ya yang akan hadir kepada kamu. Nah yang hadir, oke, yang nanti bakalan jadi dua pilihan ini ke depan. Mau yang mana? Yang wanita karir, kalau misalnya punya pasangan wanita karir otomatis ya kan dia cuek ya kan, karena mungkin dia emang dunianya di dalam finansialnya dia itu, kepedeannya dia gitu, kayak harga dirinya dia itu adalah pekerjaannya buat dia gitu. Dia udah ada waktu yang luang, dia bisa komunikasi, jadi nggak bisa diganggu. Salah satu di antara pilihannya ini ada yang memang cukup sibuk ya dalam pekerjaan, dan yang satunya lagi dia tidak terlalu pintar dalam cari uang ya, tapi dia orangnya religius. Ada dua pilihan ya. Kalau misalnya sekarang masih dalam pilihan, itu nanti yang terpilih biasanya yang sesuai juga dengan diri kita, cerminan kita juga. Kita seperti apa sih? Kita pekerja keras gak? Pasti ketemu dengan orang yang sama-sama pekerja keras. Kalau kita orangnya agamis gak? Pasti ketemunya sama yang agamis, ya kan? Ya gitu. Jodoh dan rezeki itu gak pernah ketukar. Kalau misalnya kayak kalian tuh di sini orang yang baik ya, orang yang selalu berderma buat siapapun ya, terus kalian ketemu sama orang yang toksik, manipulatif, suka gangguin keuangannya kamu, suka bikin kamu di sini ngerasa sedih ya, orangnya banyak ngeluh gitu. Kamu orang yang kuat, gak pernah ngeluh, masa sama orang yang kayak gitu? Berarti bukan energi kamu ya, jadi kamu mesti cut off. Kakak orangnya misalnya selalu menolong sesama gitu, kalau lagi ada masalah suka dengerin curhatnya teman-temannya. Nanti pasangannya, jodohnya berarti yang kayak gitu. Kalau yang enggak, jauh gitu dari kita, jauh banget nih energinya, dia tuh kayaknya orangnya gimana gitu, pesimis banget, terus dia nggak bisa jadi teman yang sejatinya kakak gitu. Berarti dia bukan untuk hidup bersama denganmu, karena jodoh itu adalah gambaran pribadi keseharianmu. Kalau masalah jodoh itu sangat penting. Nanti kita mesti ngobrol panjang 1 jam sama aku ya. Tapi di situ ada berbayar karena energi. Kalau udah ngobrol habis energi aku. Karena kan gitu kita lagi cari jawaban yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan di esok hari ya, supaya kita lebih kuat juga dalam menghadapi siklus kehidupan dalam rumah tangga. Oke? Ya. Ini kalau disatuin bakal selingkuh apa enggak, itu kan yang paling penting ya. Dalam hubungan itu kan kita mesti kayak ada beberapa para paranormal, guru spiritual gitu. Jadi kita harus banyak komunikasi juga dengan sesepuh untuk menanyakan nih keterangan-keterangan yang akan datang ketika kita menikah dengan si A, si B, ini hari apa lahirnya segala macam. Itu emang dari dulu juga kayak gitu ya. Kita pakai metode orang-orang di masa lalu, nenek moyang kita, karena mereka juga udah banyak banget istilahnya ya, makan asin garam kehidupan. Jadi kita harus wanti-wanti gitu dari sekarang, nanya-nanya kalau mau jodoh, kalau enggak gimana efeknya gitu kan. Efek berjodoh juga ada, efek berpisah ada. Yang kita butuhkan bukan masalah yang harus kita lihat, tapi solusi yang harus kita dapatin.